Jumpa lagi dengan Lydia Pinontoan dari Puskrenov Fakultas Teknik UKI. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Saat ini kami dari Pusat Kreativitas dan Inovasi Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia akan memperagakan salah satu dari produk kami, yaitu dari daun klaras. Daun klaras adalah daun-daun yang sudah kami busukkan, jadi tinggal tulang-tulang dari daun itu sendiri. Saya akan mencoba untuk menjelaskan apa saja yang bisa kami buat daripada daun klaras tersebut. Pertama-tama tentunya kita akan membuat bagaimana klaras tersebut terbentuk. Kita mencari dulu kira-kira daun apa yang akan kita jadikan klaras tersebut. Yang kita inginkan adalah daun itu menjadi awet, tidak cepat hancur. Jadi menurut pengalaman kami ada beberapa daun yang bisa kita pakai, misalnya daun nangka, kemudian daun sirsak, daun jeruk juga bisa. Ini ada juga daun, saya tidak tahu namanya apa persis, tapi kita suka sebut daun kupu-kupu. Yang pertama-tama kita cari dulu daun yang tua, yang sudah kuat tentunya. Kemudian kita rendam untuk menghilangkan klorofil yang ada di dalam daun tersebut. Kita pakai lumpur, tapi sebaiknya lumpur yang mempunyai bakteri banyak, jadi prosesnya akan mudah dan klorofil tersebut akan cepat hilang. Bisa juga lumpur tersebut dari sawah, kemudian dari tempat pemancingan. Kita masukkan air di dalamnya, kemudian kita berikan lumpur tersebut. Kemudian kita tata kira-kira permukaan daun tersebut penuh dengan air. Proses terjadinya berangsur-angsur, tapi kira-kira 2 minggu kita sudah dapatkan tulang daun tersebut. Bisa juga kita pakai secara kimiawi, tapi itu tidak kuat, cepat hancur, dan tentunya juga akan merusak lingkungan. Kami dari Puskrenov selalu mengandalkan sesuatu dengan alami untuk menjaga lingkungan kita. Jadi setelah kira-kira 1 minggu setelah proses, nanti akan terjadi sebagian hilang klorofil tersebut. Kemudian kita lepaskan dari air yang mengalir. Kita letakkan daun yang tadi dengan sikat halus atau kuas, kita bantu buang. Kalau memang masih banyak klorofil yang tertempel, kita masukkan lagi. Demikian juga seandainya klorofil itu tetap ada sebagian yang tertempel di daun, kita biarkan saja, karena itu juga akan terpakai dan akan menambah nilai seni daripada daun-daun yang kita dapatkan. Tulang-tulang daun maksud saya. Seperti ini jadinya. Ini kami biarkan klorofil yang tertinggal. Jadi malah menjadi tekstur daripada klaras tersebut, kita biarkan saja. Kemudian untuk pewarnaan, kami dari Puskrenov berusaha tidak memakai bahan-bahan kimiawi. Bisa kita pakai dengan One-Tex dan sebagainya, tapi kami berusaha membuat warna-warna dengan bahan-bahan alami seperti kunyit, kemudian daun pandan, daun suji, pandan betawi itu yang kita tumbuk, kita rendam. Kemudian selain itu juga buah naga. Buah naga kami sudah pernah coba dan hasilnya juga cantik, menjadi warna pink. Jadi seperti itu. Kalau hijau dari pandan dan suji, kuning juga dari kunyit, atau kita campur untuk menghasilkan satu warna yang berbeda. Pada saat ini kami dari Puskrenov Fakultas Teknik UKI sudah mencoba beberapa produk yang terbuat daripada klaras tersebut.
Misalnya ini hands bouquet, jadi buket tangan. Ini juga daunnya, kemudian bunganya, semua dari Claras. Beberapa warna. Kemudian kami juga mencoba sebagai hiasan untuk tas ini. Ini tas untuk pesta. Ini daunnya, kemudian kita bantu dengan memberi tali emas. Demikian juga untuk tas santai, tas-tas dari produk dalam negeri, dari produk Indonesia. Kemudian juga jadi sebuah lukisan. Lukisan-lukisan yang ada ini lukisan 3 dimensi, jadi tidak 2 dimensi. Jadi ada beberapa yang kami upayakan untuk dia menimbulkan bentuk tersendiri. Kemudian juga kami mencoba membuat lukisan wajah. Jadi semua yang tertempel di sini, warna-warna di sini adalah warna asli dari Claras itu tersebut. Jadi beberapa itu bisa juga lukisan-lukisan kecil yang nanti bisa diberikan ya. Sekarang saya akan mencoba memperagakan bagaimana membuat lukisan wajah tersebut. Ini saya sudah punya gambar, jadi saya pakai aplikasi, jadi foto, kemudian saya buat berbentuk mosaik. Nanti mosaik-mosaik ini diisi dengan guntingan-guntingan dari Claras tersebut. Saya akan mencoba memperagakan bagaimana membuat satu lukisan wajah. Kita siapkan dulu kira-kira warna-warna apa saja yang kita perlukan dalam pembuatan lukisan ini. Biasanya saya memakai bahan pembantu untuk meluruskan foto yang akan kita buat, gambar yang akan kita buat. Di sini saya pakai styrofoam. Jadi styrofoam ini nanti kita akan lepas, kita tidak pakai karena nanti akan dibingkai dengan bingkai biasa. Jadi ini hanya pembantu saja. Kemudian apa yang kita persiapkan? Tentunya gunting untuk menggunting daun-daun tersebut ke bagian yang akan kita lukis. Kemudian saya pakai lem. Karena lem ini terlalu kental, biasanya saya tambahkan dengan sedikit air. Kemudian kita aduk. Jadi sedikit air kita aduk. Ini supaya tidak terlalu kental. Dan saya pakai kuas, bisa juga kuas yang dari bulu-bulu biasa seperti biasa itu, tapi ini saya pakai dari spons. Kemudian kita mulai, kita cari sekarang bagian yang warna kuning dulu di sini. Kita ukur kira-kira seberapa besar yang kita butuhkan. Jadi kita ukur karena ini daunnya sudah transparan, jadi memudahkan kita untuk mengukurnya. Jadi sedikit ini, kemudian kita oles. Kemudian kita oles bidang yang akan kita tempelkan. Bisa dengan kuas kecil juga bisa. Kemudian kita rekatkan. Oke, kita cari lagi bagian lagi yang ini karena daun kuningnya. Jadi sekecil apapun kita manfaatkan. Jadi biarpun hanya kecil-kecil, tinggal kecil bagiannya, tidak apa-apa. Jangan kita buang, karena itu akan bermanfaat untuk bagian-bagian yang lain. Kuning ini dari kunyit, dari bubuk kunyit.
Kemudian kembali kita ukur. Sekecil apapun, biar hanya sekian, kita tetap simpan ya. Kembali kita lem kembali. Tidak sulit sebetulnya, asal kita telaten. Kemudian ini bagian bibir, kita buat yang warna merah. Kita cari yang warna merah. Ini dari daun, saya kurang tahu, tapi seperti amplas daunnya, keras sekali. Dari kebun-kebun biasanya ini. Saya akan pakai merah untuk bagian bibir. Kita ambil sedikit saja karena kita butuh hanya sedikit. Kira-kira bisa juga lukisan-lukisan yang bukan wajah, mungkin bunga atau binatang sekalipun bisa kita buat. Ini juga harus hati-hati karena kadang-kadang airnya tidak mau tercampur dengan lemnya. Jadi semua intinya adalah hati-hati dan teliti, harus laten, kesabaran. Tapi nanti hasilnya akan bagus, indah, dan juga tentunya karena ini tidak semua bisa membuat seperti ini. Ini kemudian apa kira-kira yang akan kita lanjutkan? Mungkin wajahnya. Di sini saya pakai yang sama sekali tidak kita warna. Jadi warnanya off white, tidak bisa putih sekali. Sebenarnya mungkin bisa dengan bahan pemutih, tapi juga itu artinya kita menggunakan bahan kimia. Jadi biarlah apa adanya yang kita dapatkan warnanya. Kita buang dulu tulang daunnya untuk memudahkan dan untuk membuat tidak terlalu kasar teksturnya. Kalau bagian yang lebar seperti ini tidak mosaik, tidak apa-apa, kita inikan saja, kita ikutin saja alurnya. Nanti kita sesuaikan dengan daun yang kita punya, dengan bentuk daun yang kita punya. Seperti ini. Seperti ini. Kita tempel saja. Karena ini basah oleh lem, kita bisa lengkuk-lengkukan.
seperti ini. Untuk lebih merekatkan, kita bisa timpa dengan cat yang ada, jadi dia lebih kuat melekatnya. Seperti ini. Kemudian sisanya masih ada kan tadi, kita lekatkan lagi. Kita lekatkan lagi pada bagian yang memerlukan warna yang sama. Jadi kita bisa, biarpun di sini tidak ada motif mozaiknya, kita bisa inikan lagi, bisa. Bagian sudah tertempel, kita timpa lagi dengan lem yang ada, jadi lebih kuat, lebih ini. Berapa lama? Kalau bertanya berapa lama satu lukisan ini selesai, untuk saya beberapa jam, hanya beberapa jam, karena semua peralatan, semua bahan sudah tersedia dan dinikmati ininya. Jadi kalau seandainya kita tidak ketemu warna yang cocok, warna yang misalnya kita memerlukan warna yang lebih tua daripada yang daun yang kita punya, bisa didobel, bisa bisa di satu lapisan, kemudian lapisan yang lain kita timpa seperti ini, seperti warna biru tua seperti ini. Biasanya saya pakai 2 lembar. Jadi pakai yang warna yang biru muda ini yang tipis, kemudian saya bagian ini saya pakai 2 lembar. Kita jelaskan untuk lebih supaya tidak terlalu kaku ininya, kita bisa ikutin bentuk tulang kecilnya ini dari sini, kemudian kita mainkan di sini. Jadi tumpang tindih tidak apa-apa. Karena nanti akan membuat motif mozaik tersendiri dari daun-daun yang kita lekatkan ini. Jadi tidak usah terlalu takut untuk meletakkan pada bidang yang luas seperti ini, karena hasilnya akan memberikan ini tersendiri, corak tekstur tersendiri dari daun-daun yang kita pakai. Kita biarkan ininya, serat-serat ini. Itu mau yang kecil nggak apa-apa, silakan. Kalau mau pakai yang kecil lagi biar lebih ini. Seperti ini ya, saya coba. Nggak apa-apa ada yang ini sendiri, tidak terisi, nggak apa-apa. Yang penting, saya belum selesai. Jadi seperti ini tadi sudah sebagian saya tempelkan, kemudian ini juga bagian bibirnya. Yang agak sulit nanti adalah bagian mata untuk yang manusia ya, untuk bisa manusia agak mata, karena ini salah sedikit bisa menimbulkan juga kesan yang tidak seperti mata, kurang persis. Demikian juga untuk gigi dan bibir. Ya. Di sini kami mencoba juga tidak seluruhnya menggunakan kelaras, tapi kami campur dengan ini cat pastel. Ini wanita Indian ceritanya. Dan wajahnya kami buat dengan tangan, dengan lukisan. Demikian juga ini pakaiannya. Baru ini tutup kepalanya, baru kami pakai kelaras di ininya juga, headbandnya, jadi pengikat kepalanya juga saya pakai pastel. Ini pakai anting-anting juga dengan kancing biasa. Jadi tidak seluruhnya, tidak semuanya memakai
pakai klaras, jadi bisa dikombinasikan dengan apa yang kita inginkan tentunya. Di sini kami mencoba membuat lukisan 3 dimensi, jadi dia memberikan kesan yang timbul, yang tidak rata. Kami coba menggulung. Jadi tadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa daunnya itu tipis sekali. Tapi di sini kami membuat double. Jadi kami bantu dengan lem, kemudian ini double, jadi bisa menimbulkan warna yang lebih cerah, lebih tebal kesannya. Jadi kami double, kemudian kami pelintir, kami gulung sedikit seperti ini. Ada beberapa penunjang, ada beberapa pelengkap. Ini saya pakai rumput-rumput kering, ada juga ranting kayu. Kemudian seperti di sini kita lihat, ini ada bercak-bercak yang tidak rata. Ini adalah hasil daripada daun yang klorofilnya bandel, nggak mau lepas. Tapi kami biarkan, kami sengaja pakai di sini, jadi malah menimbulkan kesan yang lebih natural. Itu jadi ini kami campur, kami hanya pakai warna pink, hijau dan warna natural yang tidak kami. Ini hasil daripada dengan buah naga. Pinknya ini kami buat dari kami rendam dengan buah naga. Seperti itu. Di sini lukisan burung cendrawasih dari Papua yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Saya coba untuk membuatnya. Jadi ini ada kesan badan dari burung tersebut menonjol. Ini saya ganjal dalamnya supaya ada berbentuk badan, berbentuk 3 dimensi. Tentunya yang kita pakai, bahan-bahan yang kita pakai adalah bahan-bahan yang awet. Jadi tidak bisa membusuk atau rusak karena sulit sekali kan ini ada di dalam. Jadi biar tetap awet seluruh lukisan ini kita pakai, biarpun untuk pengganjal adalah sesuatu barang yang awet tentunya. Di sini kami mencoba memakai ranting-ranting asli supaya lebih kelihatan bahwa alami ya, burung ini bertengger di ranting yang asli. Kami pakai tiga warna di sini. Warna kuning dengan kunyit, tapi hanya sebentar kita merendamnya, jadi kita encerkan kunyitnya tersebut, warna kunyitnya. Kalau yang ini lebih tebal lagi, warna hampir ke coklat, bentuk coklat. Waktu itu kami pakai dengan hijau, jadi kita tambahkan sedikit warna untuk lebih menjadi pekat. Ini satu persatu. Jadi lembaran bulu ini adalah kami gunting kecil-kecil satu persatu, baru kita tempelkan satu-satu supaya lebih kelihatan burung ini sedang mekar bulu-bulunya. Seperti itu. Nah, inilah salah satu contoh lukisan yang sudah jadi, yang seperti saya peragakan tadi. Jadi semua yang pertama-tama tentunya membuat motif dari foto, kita buat bentuk mosaik dulu, kemudian kita tempel-tempelkan sesuai dengan warna yang timbul. Sebenarnya bisa kita merubah sedikit, misalnya nanti di sini hasilnya di mosaik tersebut adalah kurang merah, kita bisa tambahkan lebih merah. Jadi hanya kira-kira insting kita, naluri kita pakai warna apa. Jadi ini juga warna matanya juga, dan ini pakai merah. Kadang-kadang mosaik yang terbentuk ruwet gitu ya, tapi kita bisa sederhanakan kalau kita mau, bisa sederhana, atau malah kita ikuti juga bentuk-bentuk mosaik tersebut. Ini sudah tadi saya tadi dari kertas foto biasa, kemudian saya tempelkan, kita beri bingkai seperti ini. Bisa beberapa, tidak hanya sendiri, tidak hanya foto tunggal, tapi bisa kita juga buat misalnya keluarga dengan 3 anak atau dengan sepasang. Terserah kita bisa lakukan semuanya. Yang penting kita punya bahannya terlebih dahulu, kira-kira kita pikirkan apa saja yang kita butuhkan, warna-warna apa saja, kemudian lem dan gunting.
Itu saja sebetulnya. Jadi dengan cara yang mudah, kemudian dari bahan yang murah, kita bisa buat sendiri. Jadilah satu karya seni yang tentunya kita juga ada kebanggaan dari kita sendiri, bahwa dari bahan yang terbuang, dari daun yang terbuang, dengan ketekunan, dengan ketelatenan kita, kesabaran, juga dengan sedikit seni ya dari kita sendiri bisa tercapai, bisa terbuat sebuah lukisan yang bisa kita nikmati. Ya, demikian tadi demonstrasi dari Puskrenov, Pusat Kreativitas dan Inovasi dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, yaitu membuat hasil karya seni dari daun kelaras. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain video. Kami juga akan berusaha untuk membagikan apa yang sudah kami lakukan untuk pemirsa sekalian. Salam sehat, jangan lupa bahwa barang yang tidak terpakai, tidak terbuang, kalau kita mau, kita dengan kesabaran, dengan ketelatenan kita akan menjadikan hasil karya seni yang indah untuk dinikmati bersama. Terima kasih, sampai jumpa.